Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti, NIM A241-21005. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dasar dan ketidakpastian pada hasil pengukuran. Ini merupakan tugas pendahuluan praktikum percobaan 1 mata kuliah Fisika Dasar yang dibimbing oleh Kak Alan Renaldo Tura dan dikoordinatori oleh Kak Serina Febriani. Selamat menyaksikan video berikut. Pengukuran sendiri itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang. Bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama rahang dalam, yang kedua rahang luar, yang ketiga tangkai ukur kedalaman, yang keempat skala utama, yang kelima skala nonius, dan yang keenam baut pengunci. Cara menggunakan dan membaca jangka sorong. Yang pertama, cek dulu dan pastikan waktu kedua rahang tertutup. Skala menunjukkan angka 0. Tujuannya supaya nggak ada kesalahan pengukuran yang biasa disebut zero error. Yang kedua, kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan sampai benda yang ingin diukur bisa pas ditempatkan di antara dua rahang. Yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Pastikan juga posisinya sudah sesuai. Yang keempat, tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur, lalu putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. Yang kelima, baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium dengan kapasitas beban 311 gram dengan batas ketelitian 0,1 gram. Bagian-bagian neraca Ohaus. Yang pertama, tombol kalibrasi, yang kedua tempat beban, yang ketiga pemberat atau anting, yang keempat lengan neraca, dan yang kelima garis kesetimbangan atau titik nol. Cara menggunakan neraca Ohaus. Yang pertama, lakukan kalibrasi pada neraca Ohaus. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur massanya di atas tempat beban. Yang ketiga, geser pemberat dimulai dari pemberat pada lengan neraca yang memiliki skala terbesar sampai garis kesetimbangan tercapai. Yang keempat, jika garis kesetimbangan belum tercapai, geser pemberat pada lengan yang menunjukkan skala lebih kecil sampai yang terkecil hingga garis kesetimbangan tercapai. Yang kelima, jika garis kesetimbangan sudah tercapai, mulai membaca hasil pengukuran. Mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm dengan ketelitian mencapai 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer skrup. Yang pertama, frame. Yang kedua, skala utama. Yang ketiga, skala nonius. Yang keempat, anvil atau poros tetap. Yang kelima, spindle atau poros geser. Yang keenam, timbel. Yang ketujuh, ratchet. Dan yang kedelapan, pengunci mikrometer. Cara menggunakan mikrometer skrup. Yang pertama, letakkan objek yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Yang kedua, putar timbel dan ratchet hingga objek terjepit oleh anvil dan spindle. Yang ketiga, putar pengunci pada lock nut agar pemutar tidak bergerak lagi. Dan yang keempat, baca hasil pengukuran pada skala utama dan skala nonius. Angka berarti atau angka penting. Angka berarti atau angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Kriteria dasar dari angka penting bermakna ialah angka yang menyatakan suatu bilangan mulai dari angka pertama di kiri tanda koma desimal yang bukan 0 sampai dengan angka terakhir di kanan desimal yang bukan 0. Angka berarti terdiri dari kombinasi angka yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur. Angka berarti menunjukkan ketelitian pengukuran dengan alat ukur. Kesalahan yang sering terjadi pada pengukuran dengan menggunakan alat ukur dasar. Yang pertama, kesalahan alat ukur. Misalnya kita ingin mengukur ketebalan suatu kertas. Sulit menggunakan mister atau penggaris untuk mengukur ketebalan kertas tersebut karena terbatas. Yang kedua, kesalahan manusia. Kesalahan manusia biasanya karena posisi mata yang tidak tepat saat melakukan pengukuran. Yang ketiga, kesalahan alami.
Di saat kita melakukan suatu pengukuran di dalam suatu ruangan memiliki ketekanan suhu yang berbeda dibandingkan dengan di luar, itu akan menghasilkan angka nilai pengukuran yang berbeda pula. Dan yang keempat, kesalahan hitung. Biasanya kesalahan hitung diperoleh ketika kalian sedang mengolah data, misalnya salah membulatkan data, salah hitung, dan lain-lain. Jelaskan bagaimana cara menyatakan ketidakpastian pada sebuah pengukuran tunggal dan berulang. Yang pertama, ketidakpastian pada pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali saja. Pada pengukuran tunggal, nilai yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri. Sedangkan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang digunakan. Yang kedua, ketidakpastian pada pengukuran berulang. Cara menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada pengukuran berulang adalah dengan mencari ketidakpastian relatif pengukuran berulang tersebut. Ketidakpastian relatif dapat ditentukan dengan membagi ketidakpastian pengukuran dengan nilai rata-rata pengukuran. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.